Wah, happy Halloween. Halo Halloween. Tadi tuh saya pengen ini nih, kalau bisa cosplay jadi presiden Prancis supaya balas ngejek dengan bagaimana sikap Prancis mengenai kebebasan berpendapatnya yang keblinger ya, menodai simbol-simbol agama ataupun mengkritisi agama-agama tertentu dengan kurang berakhlak gitu. Tapi saya pikir ngapain saya kayak gitu? Kalau saya marah, saya merasa saya tersinggung. Tapi yang dihina atas kesuciannya tidak akan pernah ternodai sedikit pun kesuciannya, karena tidak akan pernah menyerupai atau mirip dengan hal tersebut. Saya jadi pengen cerita nih. Anda semua pasti pernah dengar ceritanya ini. Cerita baginda Rasulullah SAW ketika berjalan di suatu tempat bareng gitu kan, bareng sama brunya, CS gitu, sahabat-sahabatnya. Ada nih orang tua gitu, nggak ingat umur. Setiap ada Rasulullah lewat sama sahabatnya, dihina, dimaki aja Rasulullah. Pokoknya asli itu nyakitin banget. Kenapa ya? Karena sahabat marah, ngamuk gitu, pingin ini perlu dibinasakan kan ya orang gitu. Rasulullah karena dia bos gengnya kan, bijaksana dan baik, dia nggak membolehkan gitu. Ya lewat aja gitu, diam ada. Woles gitu. Tapi wolesnya namanya Rasulullah beda ya sama wolesnya manusia biasa gitu. Didoain yang baik-baik gitu sama orang tua ini. Orang tua itu maki-maki dengan ucapan kotor, ucapan hina ke beliau, tapi beliau malah membalasnya dengan doa yang baik-baik. Berkali-kali itu, setiap hari, setiap lewat ke situ pasti orang tua itu ngelakuin hal yang sama, ngehina Nabi. Nabi juga ngelakuin hal yang sama, membalas dengan doa. Sampai suatu ketika datang itu Nabi Muhammad beserta teman-temannya kan, sahabat-sahabat Rasulullah. Datang gitu, Nabi Muhammad bingung, kok hari ini ada yang beda ya, ada yang kurang gitu. Pas lewat situ, teman-temannya, para sahabat mengatakan bukan kurang, justru hari ini damai gitu. Oh enggak, biasanya nih kalau saya lewat sini, saya ini doain seseorang, doain yang banyak, sebanyak-banyaknya kepada orang tersebut. Doain siapa Rasulullah, katanya para sahabat. Yang ada di sini setiap kita lewat ada orang tua nggak ingat umur, menghina engkau setiap hari. Nah itu dia. Rasulullah gitu kan. Loh, apanya itu dia? Justru bagus. Saya harap tuh binasa tuh orang. Sudah nggak ada lagi di dunia ini. Enggak. Justru karena dia nggak ada, saya hampir lupa untuk mendoakan kebaikan untuknya. Kok bisa Rasulullah orang kayak dia engkau doakan kebaikan, padahal dia tidak memberikan kebaikan sedikit pun pada engkau, justru malah memperburuk engkau, menghina engkau. Bagus dong kalau dia udah nggak ada. Rasulullah nggak gitu, nggak balas teman-teman yang gitu. Nggak boleh. Ini kenapa kok tiba-tiba nggak ada bapak itu, orang tua tersebut? Usut punya usut, dicari tahu lah. Orang sahabat-sahabatnya kan gedek ya. Ya Allah, kok punya tuntunan kok baik benar jadi orang. Ya namanya Rasulullah ya, orang baik lah, baik banget ya. Ya beda lah sama kita manusia biasa gitu menyikapi sesuatu. Ya para sahabat juga heran gitu, dicari tahu kemana orang tua tersebut. Ternyata sakit gitu. Ya namanya juga orang tua kan ya, kalau nggak tua ya sakit gitu. Iya manusia begitu pasti kan ya. Didatengin sama Rasulullah. Ya Rasulullah ngapain? Syukurin dia sakit kayak gitu, mampus yang ada. Ya kalau misalnya sahabatnya kayak saya kayak gitu mungkin sikapnya, tapi enggak, sahabat juga bijaksana orang-orang, jadi enggak seperti itu gitu. Rasulullah datengin orang gitu, menjenguk. Ya orang menjenguk kan ada adabnya, ya bawa makanan, bawa sesuatu yang kira-kira disukai sama orang ini supaya ya bisa membuat moodnya lebih baik. Didoain, berdialog lah di situ Rasulullah. Sakit apa gitu. Udah berapa lama gitu. Ini bapak tua ini kaget gitu, boro-boro gitu kerabat dekat atau keluarga yang jenguk dia, peduli, care sama dia. Ada orang asing itu pun juga nggak enak kan, ya udah bantuin lah, masa ada orang sekarat gitu kan dibiarin aja, ya udah dibantu.
Ini ada orang yang paling dibenci, yang paling dihina, yang paling pokoknya semuanya seburuk-buruknya, keburukannya itu dilempahkan pada orang tersebut, malah datangin dia, jenguk, bawain hadiah gitu, bawain makanan, bawain hadiah, sesuatu yang menyenangkan dia gitu. Sudah gitu berdialog dengan sangat lemah lembut gitu. Ini orang kan jadi awkward gitu ya, mau bersikap buruk juga lagi sakit gitu, mau bersikap baik juga orang dia benci sama Rasulullah gitu. Tapi gimana mau bersikap buruk orang dia baiknya minta ampun Rasulullah kan. Ya udah, orang itu akhirnya didoain kita sama Rasulullah, bicara banyak hal yang baik-baik supaya ya kayak cepat sembuh. Kakek saya banyak dapat ujian, tapi dari ujian itu saya balas semuanya kebaikan. Saya mendoakan setulus-tulusnya, ya Allah, semoga kakek dibahagiakan, disehatkan, dan bisa kembali beraktivitas dengan baik. Begitu Rasulullah menghadapi sesuatu. Enggak dilawan keburukan dengan keburukan. Apalagi itu orang tua lagi. Coba kalau Rasulullah kayak kita gitu kan, diajak dikit padahal bukan kita yang disinggung, kita ngamuk gitu. Wah, gak bener dah, kagak jadi benar. Jadi gitu, kita belajar mencoba membalas sesuatu yang buruk dengan yang baik, dan akhirnya hasilnya juga baik. Tapi kalau kita membalas sesuatu yang buruk dengan buruk, Rasulullah juga mengatakan, jangan kamu hina orang lain atau hina orang tuanya, karena nanti kamu akan balas dihina. Dan yang lebih buruk dari itu adalah, ya kalau kamu cuma dihina, ya kalau ini orangnya emosian, ini kalau orang ini jago kelahi, ya kalau orang ini punya kekuatan, punya pangkat ataupun sebagainya, Anda bukan cuma dihina balik, tapi Anda bisa diserang. Ada hal-hal buruk yang bisa menimpa Anda, dan itu akan berakhir lebih buruk daripada hanya sekedar balas-balasan menghina. Jadi jangan sampai itu kejadian. Jangan mencoba membalas keburukan dengan keburukan, karena hasilnya akan lebih buruk. Yang positif dari membalas keburukan dengan keburukan adalah potensinya keburukan itu menjadi lebih buruk, pasti. Tapi kalau kita balas dengan kebaikan, apakah keburukan itu akan sirna? Ya belum tentu. Tapi setidaknya bisa berkurang. Yaitu yang kita harus lakukan itu. Kita tuh disebut Islam. Islam tuh selamat. Islam tuh salam. Islam tuh damai. Bukan cuma nama, men. Tapi aktualisasi harus kita lakuin. Lu Nabi lu dihina, lu kagak marah? Ya pasti marah lah. Ya orang kita manusia biasa, marah lah. Boro-boro Nabi hina, kita dihina aja ngamuk gitu. Cuma ya gitu. Coba kita belajar teladani Nabi Muhammad bagaimana bersikap. Apalagi kita ini masih nuansa maulid, tapi tadi saya malah Halloweenan. Gimana sih saya ini? Tapi ya gitu, maksudnya meneladani dengan merayakan betapa cintanya kita dengan Nabi Muhammad itu adalah dengan mengikuti sunnahnya. Barang siapa yang mencintai aku, barang siapa golonganku, ialah orang yang mengikuti sunnahku. Ya kita kan yang mau menjadi bro chessnya dan grupnya Nabi Muhammad, ya kita ikutin Nabi Muhammad, kita ikutin sunnahnya, kita ikutin bagaimana dia bersikap. Salam.